Halo guys, kembali dalam channel saya di sini Gary T7. Tapi kalau kalian mau lebih gampangnya, kalian bisa masuk ke T77RC tepatnya. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang film. Karena review film bagus banget untuk saat ini, karena kita kan banyak kan masih di rumah. Dan review kali ini tuh kenapa aku suka film, karena dari dulu itu aku udah dibiasa bergelut di tentang film-film gitu loh. Karena kita dulu punya rental dan aku harus mengetahui tentang film-film banyak, dan akhirnya basic itu ada, ya udah aku mau ceritain buat kalian kan bagaimana tertarik kalian untuk membuka film yang aku review ini ntar. Tapi jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe T77RC atau Gary T7. Itu gampang banget dicari, paling gampang banget kalian kalau cari. Oke guys, kita lanjut. Sekarang kita pembahasan itu adalah tentang film Bad Boy. Kenapa aku tertarik dengan film Bad Boy? Karena film Bad Boy ini udah cukup lama kalian pasti dengar, dan kalau yang orang-orang yang udah beberapa tahun yang lalu, sekitar di atas 10 tahun yang lalu udah pasti tahu ini film Bad Boy kapan gitu ya. Dan film ini aku pernah nonton yang pertamanya itu tahun 2000-an gitu kalau nggak salah, 2003, 2002 kalau nggak salah, atau di bawah tahun 2000 gitu loh. Nanti aku cerita ya intinya. Dan yang menarik di film ini sebenarnya ada beberapa kategori yang menurut aku ya, yang perlu kalian ketahuin itu, ini ada kayak kilas balik gitu loh ceritanya. Karena Bad Boy yang dulu sama yang sekarang itu ada keterikatan gitu. Cuma bedanya mereka lebih tua sekarang. Kalau yang dulu kan masih muda. Dan beberapa angle kamera juga yang aku perhatiin sama kayak Bad Boy yang sebelumnya. Nah, daripada ini kita mending cerita aja ya langsung film ini. Yang menarik dari film ini adalah film action pastinya. Kalian kalau udah pencinta film action, udah pasti kalian suka film ini. Tapi yang berbeda dalam film ini ya, di sini aku kasih grade ya. Sekitar film ini nilainya cuman 75 atau 76 lah. Menarik karena aku lebih tertariknya dia lebih bermain di jalan raya gitu. Tapi kalau sudah actionnya aku rasa biasa aja sih. Dibilang bagus banget enggak, karena masih beberapa visual efeknya yang aku lihat ya, itu kurang dibandingkan yang film-film yang sudah gitu loh. Jadi sayang banget. Nah, jadi kalau alur cerita, wah keren banget aku bilang. Di film Bad Boy yang sekarang itu adalah Bad Boy for Life namanya. Untuk hidup intinya mereka ya, dari yang sebelumnya. Nah, di film yang baru ini menarik perhatian aku di awal pembukaan film itu udah kejar-kejaran. Aku kira kejar-kejaran apa, rupanya si teman Will Smith itu, Martin itu dia sudah jadi grandpa, jadi kakek ya intinya di situ. Dan itu menarik juga, aku lihat gitu loh, gara-gara di jalanan sampai kejar-kejaran segala itu, dan diiringi sama polisi. Menarik lah menurut aku, cukup asik untuk di pembukaan. Dan setelah itu aku lihat ya dari cerita film ini, yang menariknya itu si Will Smith-nya ditembak gitu loh. Jadi ceritanya tuh kayak memang didramatisir banget. Jadi akhirnya dia tuh kena tembak, dan ada beberapa rentetan yang setelah itu terjadi penembakan orang-orang penting di dalam pemerintahan, termasuk polisi, hakim, dan apa itu udah terkena gitu loh. Ini aku cerita kayak spoiler aja ya, tapi intinya kalian bakal mau nonton lah cerita dari film ini. Jadi gini guys, film ini menceritakan, yang menarik di awal dari cerita itu hampir sama alat yang digunakan sebagai penjahat itu adalah kayak pisau kecil dari Indonesia yang pernah kalian nonton, yang pasti kayak aku nggak tahu sih namanya Kang siapa itu ya, tapi temannya Iko Uwais. Jadi pisau-pisau kecil kayak bajang lagi apa ya? Kalau yang di Sunda itu kayak pisau kecil, apa lupa aku namanya. Nah, itu tuh digunakan gitu loh dalam film ini, dan cukup menarik menurut aku. Trik-triknya aku nggak tahu ya, itu apakah nanti aku cek ya, apakah itu mengambil dari koreografer orang-orang Indo ataukah dari mana gitu loh. Karena trik-trik permainan pisaunya itu hampir sama kayak karate film-film Indonesia. Nanti aku ada beberapa video filmnya ya, klipnya hampir sama dengan pisau yang digunakan itu. Nah, yang menarik kedua adalah sniper di situ.
keren pokoknya snipernya, dan itu berbeda aku lihat dari sebelum-sebelumnya. Nah ini filmnya menggunakan sniper, nah itu keren banget. Yang selanjutnya itu adalah yang menurut aku idola banget aku, adalah dia menggunakan P90. P90 itu adalah kalau anak-anak dulu pernah yang namanya main Point Blank tuh udah pasti tahu banget, karena di situ Chris, P90, AUK itu udah terkenal banget, dan di sini mereka menggunakan P90. Jadi kalau kalian orang awam kurang mengerti tentang jenis senjata ya mungkin kelihatan keren aja ya, tapi kalau itu aku bisa bilang jenisnya adalah P90, itu keren banget. Itu jarak pendek untuk nembak tapi dengan kecepatan dan akurasi yang tepat. Getarannya itu kuat banget kalau jenis P90, hentakannya tem itu lebih keras banget gitu loh. Nah, kita lanjut ya. Di sini tuh aku melihat ada sebuah cerita bahwa 25 tahun yang lalu mereka masih muda banget, namanya juga Bad Boy. Wah, cerita seperti itu. 25 tahun yang lalu mereka kurang lebih bermain film di Bad Boy pertama itu action banget, dan berapa intrik-intriknya tuh masih mereka gunakan di versi yang terbaru ini. Dan yang aku lihat itu si Will Smith masih tetap melajang ceritanya ya, dia belum berkeluarga ya ceritanya di sini. Kalau yang temannya udah jadi grandpa udah pasti, karena dia setelah di film sebelumnya di Bad Boy yang pertama itu dia udah berkeluarga juga sudah, tapi anaknya masih kecil ceritanya. Nah sekarang tuh anaknya sudah dewasa banget dan sudah menikah ceritanya di situ. Masalah intrik keluarganya juga keren banget, dan yang menariknya di situ adalah partnernya Will Smith. Dia sampai memohon pada Tuhan bahwa dia nggak akan melakukan segala hal apapun asal temannya bisa hidup, kasih kesempatan temannya hidup. Nah di dalam sini ceritanya Will Smith ini dia nggak peduli terhadap hidupnya, dia harus menemukan siapa di balik semua yang melakukan hal keji ini ceritanya gitu loh. Tetap hampir sama kayak dulu, cerita balas dendam, tapi intriknya agak sedikit berbeda nih, dan cukup menarik. Kalau aku bisa bilang ini adalah skenario-nya keren banget dan nggak terbaca oleh kalian bakal nonton nanti. Kenapa nggak aku baca? Di menit setengah film kalian akan tahu bahwa ada dekat akhir lah, kalian bahwa tahu ceritanya seperti ini gitu. Kenapa aku harus bilang seperti itu? Biar kalian penasaran gitu. Intinya gini, aku kasih sedikit gambaran ya. Kalau kalian pernah nonton Gemini yang baru keluar kemarin, itu hampir sama dengan sekarang. Bedanya kalau Gemini kemarin dia cloningan kan, nah kalau ini hampir sama ke Gemini. Gitu deh intinya. Jadi di sini aku nonton tadi beberapa film, mungkin nggak terlalu banyak action banget, tapi sedang. Di sini ada beberapa hal yang menarik menurut aku juga, karena Will Smith tanpa disadarin waktu zaman 25 tahun yang lalu dia tuh pernah dekat sama seseorang, dan akhirnya dia punya anak intinya, dan dia punya anak tanpa pengetahuan dia setelah 25 tahun dia mulai berjalan. Kenapa penasaran? Karena ada chemistry ayah dan anak gitu loh. Kenapa ada chemistry ayah dan anak? Itu tanpa sengaja gitu loh, tanpa sengaja dan sebenarnya tanpa pengetahuan mereka. Tapi ada clue yang diucapkan seorang yang penjahat ini ke Will Smith. Jadi penasaran dia untuk meng-cross check siapa ini sebenarnya. Dan dia butuh hacker juga, teman hackernya, dan akhirnya mulai dicari kata-kata itu dari sebuah handphone ponsel yang didapatin dari penjahat ya intinya. Dan penjahat itu udah mati posisinya, mulai di hacker dan ketemulah siapa di balik semua dalang semua itu. Dan keren banget ya. Kenapa aku bilang kerennya, alur ceritanya itu nggak kebaca banget, dan di awal itu kejam banget aku lihat cara pembunuhannya keren, kejam banget. Tapi untuk sejelas film action keren banget gue bilang. Tapi pertengahan ke akhir tuh agak kurang, udah sistemnya tuh kayak tembakan. Habis itu nggak intrik kayak awal itu udah nggak ada lagi di pertengahan sampai akhir. Itu sih kurangnya aku rasa, dan membuat aku memberikan poin cuma 75 atau 76 lah intinya. Dan film ini di balik ceritanya itu ibu itu sebenarnya penjahat banget gitu loh, dan punya karakter mengerikan. Dan anaknya Will Smith ini punya kemampuan hampir sama kayak Will Smith ceritanya. Dan akhirnya dia penasaran kan, cross check tadi itu, dan dia mengetahui bahwa itu anaknya. Dia bingung akhirnya, dia ini harus melakukan apa gitu terhadap anaknya. Apakah dia harus membunuhnya
atau harus berbuat apa gitu loh. Karena kalau dia membunuhnya sama dia kayak membunuh anaknya sendiri gitu loh. Dan akhirnya singkat cerita mereka ketemu sama istrinya dulu, si ibu dari anak yang penjahat ini. Ketemulah mereka di suatu tempat, dan di tempat itu dia rasa cukup aman, dan akhirnya dia coba menjelaskan buat anaknya. Dan di sini kelihatan banget Will Smith itu bisa membunuh sih sebenarnya si ini. Tapi inilah namanya sebuah cerita ya. Kalau orang tua itu tidak akan bisa melakukan hal keji terhadap anaknya. Walaupun dia nggak ketemu 25 tahun loh ceritanya. Dan di sini aku ngelihat itu apapun bentuknya. Dan akhirnya mulai terungkap lah siapa dibalik semua itu, dan dia mengakui bahwa dia tuh bapaknya gitu. Will Smith ini bercerita tentang dengan si anak yang ini, dia cerita, dan aku rasa memang benar-benar mirip dengan film Gemini. Jadi ada beberapa intrik dari film Gemini itu diambil alih sama cerita di Bad Boy ini dan dijadikan skenario di situ. Nanti kalau kalian penasaran, kalian nonton aja Gemini, gimana ceritanya, pasti kalian bilang hampir mirip dengan cerita ini. Nah, di sini akhirnya singkat cerita ya, sampai akhir aku nggak perlu banyak cerita banyak karena ini film action banget. Intinya sih ibunya itu udah mati dan anaknya tuh di penjara lah intinya. Tapi di situ Will Smith menawarkan, tertarik nggak dia untuk ke bagian kepolisian gitu intinya. Dan aku yakin ini ada kelanjutannya. Tapi kemungkinan diperankan oleh anak Will Smith lagi. Jadi regenerasi lah intinya. Makanya karena Will Smith sama Martin Lawrence nih udah tua ya, umurnya udah tua, dan ini school terakhir lah untuk mereka aku rasa untuk di Bad Boy ya. Tapi next Bad Boy yang selanjutnya itu bakal ada yang namanya anaknya Will Smith ini meneruskan kayaknya. Karena di Bad Boy yang ini mereka butuh tim. Jadi main tim lagi sekarang, bukan berdua. Kalau dulu mereka berdua udah ganas-ganasan lah, dulu hancur kota lah atau apa. Dan ini termasuk nggak terlalu banyak hancur kota, tapi intriknya itu. Jadi intinya dari film ini adalah aku mau kasih tahu buat kalian bahwa di alur cerita itu kalian menemukan seorang penjahat yang luar biasa ya, dan mengerikan pertamanya. Dalam alur cerita dia ini punya keahlian yang sangat luar biasa gitu. Bad Boy-nya tetap masih ada karya yang sistem angle set gitu, tetap Bad Boy yang dulu sama yang sekarang. Kalian pasti nemukan hal dua itu. Itu udah identik dari Bad Boy yang pertama dulu yang dikeluarkan, dan Bad Boy kedua ini tetap dikembalikan lagi hal seperti itu. Dan yang ketiga itu yang keempat adalah ini ceritanya anaknya gitu loh. Penjahat ini anaknya, dan bakal ada kelanjutannya gitu. Dari intinya semua dari cerita itu aku bercerita adalah ini mempertemukan anak yang hilang, 25 tahun yang hilang, dan mulai dia menjadi bagian daripada Will Smith, dan melanjutkan cerita Bad Boy ini selanjutnya, dan kayaknya lebih banyak action ntar. Oke, itu aja guys, sudah cukup lama lah aku bercerita tentang Bad Boy, dan menurut aku kalian perlu nonton film Bad Boy ini karena menarik lah untuk di masa-masa COVID-19 ini, untuk film-film seperti ini yang kalian banyakkan di rumah ya. Mungkin itu aja informasi dari aku. Thanks for watching. Next time aku akan bagi informasi buat kalian film-film yang menarik lainnya ya. See you next time.